Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Kembali lagi kita akan berbagi update informasi terbaru masih terkait Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, dan yang pastinya teman-teman sekalian sedang menantikan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 ini. Dan sambil kita menantikan kapan aturan turunan tersebut akan diterbitkan, maka di informasi ini ada 5 poin penting dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 untuk ASN, baik itu PNS maupun P3K. Dan kira-kira bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Informasi yang dihimpun dari sebuah media online, beritasoloraya.com, dengan judul 5 poin penting dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 untuk ASN, PNS, dan P3K. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU nomor 20 tahun 2023 untuk P3K dan PNS sudah resmi disahkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 untuk ASN, P3K, dan PNS terdapat beberapa poin penting, mulai dari hak yang diterima pegawai ASN baik P3K maupun PNS dan aturan perekrutan untuk masa mendatang. Dilansir beritasoloraya.com dari draft Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, dan berikut ini 5 poin penting yang harus diketahui oleh pegawai ASN baik P3K maupun PNS. Yang pertama, istilah PNS pusat dan daerah dihapus. Dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, istilah pegawai PNS pusat dan daerah akan menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, hak PNS dan P3K sama. Pegawai PNS dan P3K akan mendapatkan hak yang sama. Hal tersebut disampaikan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bab 4. Pengaturan hak pegawai P3K dan PNS menjadi satu dengan pasal yang menyebut jika pegawai ASN berhak mendapatkan beberapa penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material yang berupa gaji atau upah, penghargaan yang sifatnya motivasi berupa finansial dan non-finansial, fasilitas dan tunjangan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Yang ketiga, ASN diberhentikan jika tidak berkinerja. Pegawai ASN dapat diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila pegawai menyeleweng terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian, pegawai ASN meninggal dunia, pegawai terdampak perampingan organisasi, pegawai telah mencapai batas usia pensiun, jabatan, dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Pegawai tidak berkinerja dan pegawai ASN tersebut tidak berkinerja. Kemudian pegawai tersebut tidak sehat jasmani dan atau rohani. Pegawai tersebut melanggar disiplin tingkat berat.
Kemudian pegawai tersebut dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan organisasi atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara minimal 2 tahun. Pegawai ASN yang pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan, dan atau yang berhubungan dengan jabatan. Kemudian pegawai ASN masuk sebagai anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian yang keempat adalah dilarang mengangkat tenaga honorer. Pada bab 13 pasal 65 terdapat larangan mengangkat tenaga honorer. Tenaga honorer dilarang menerima jabatan ASN dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, dilarang mengangkatnya. Selain PPK, larangan tersebut juga berlaku untuk pejabat lain di instansi pemerintah. Pejabat yang mengangkat tenaga honorer akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima adalah tahun 2025 pegawai honorer dihapus. Pada tahun 2025 tidak akan ada lagi tenaga honorer atau non-ASN. Bahkan paling lambat penataan tenaga honorer harus diselesaikan bulan Desember tahun 2024 sejak Undang-Undang ASN terbaru diundangkan. Selain itu, larangan untuk mengangkat tenaga honorer atau pegawai selain ASN tertulis jelas dalam Undang-Undang ASN terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Teman-teman sekalian, dengan demikian video kali ini semoga bermanfaat.